Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Normarulita dari Prodi D4 Teknik Distrik kelas 2023C NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau IoT dan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Pengertian Internet of Things. Internet of Things atau yang disebut dengan sistem IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melalui interaksi dari manusia dengan perangkat komputer ataupun interaksi dari manusia ke manusia yang lain. IoT memiliki arti bahwa internet adalah segalanya. Internet of Things memungkinkan objek fisik untuk mendengar, melihat, berpikir, dan melakukan pekerjaan dengan membuat mereka berkomunikasi bersama untuk berbagi informasi. Sejarah Internet of Things. Pada tahun 1989, internet mulai dikenal dan mengawali kegiatan secara online. Penelitian mengenai perangkat yang dikendalikan melalui internet dilakukan oleh John Romke pada tahun 1990 dengan menciptakan pemanggang roti yang dapat diaktifkan dan dimatikan secara online. Selanjutnya, berbagai penelitian perangkat keras dan lunak dilakukan untuk pengendalian jarak jauh melalui internet. Kevin Ashton, seorang direktur eksekutif Auto ID Lab di MIT, menyebutkan pertama kali istilah The Internet of Things pada tahun 1997 berbasis Radio Frequency Identification. Selanjutnya, RFID digunakan dalam skala besar di militer Amerika Serikat pada tahun 2003. Internet Protocol atau IP dikembangkan pada tahun 2008 dan digunakan untuk mengaktifkan sistem IoT. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja dari sistem IoT yaitu setiap benda harus memiliki sebuah alamat internet protokol. Selanjutnya, alamat IP dalam benda-benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet. Setelah sebuah benda memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet, pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Sensor pada benda memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah memperoleh informasi, benda tersebut dapat mengolah informasi itu sendiri, bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet juga. Terjadi pertukaran informasi dalam komunikasi antara benda-benda tersebut. Setelah pengolahan informasi selesai, benda tersebut dapat bekerja dengan sendirinya atau bahkan memerintahkan benda lain juga untuk ikut bekerja. Manfaat Internet of Things. 1. Konektivitas. Dengan IoT kita bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. 2. Efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. 3. Kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Aplikasi Internet of Things. Aplikasi sistem IoT dalam kehidupan sehari-hari yaitu smart parking, yaitu memilih tempat parkir yang diinginkan dengan memesan sebelum berangkat ke lokasi. Gunanya untuk mencegah agar tidak kehabisan tempat parkir di tempat yang dituju. Yang kedua yaitu smart home. Untuk mengunci pintu seperti ini, kita mengirim pesan melalui smartphone, diterima perangkat IoT, dan perangkat IoT memberikan perintah untuk modul solenoid door lock. Yang terakhir, informasi kondisi alam tertentu. Bisa memberikan kondisi cuaca secara real-time yang terhubung di smartphone dengan bantuan aplikasi. Selanjutnya yaitu dalam bidang pertanian, seperti smart irigasi yang digunakan untuk memonitoring debit air, tingkat suhu udara, tingkat ketinggian air, dan mendeteksi hujan dan sistem buka tutup otomatis pada pintu bendungan. Yang kedua, pengatur kelembapan dan suhu. Dapat direalisasikan pada pembudidayaan jamur tiram sebagai pengatur kelembapan dan suhu. Yang ketiga, penyiram tanah otomatis. Ada penggunaan sensor untuk kelembapan tanah yang nantinya akan membaca nilai dari kelembapan tanah. Yang terakhir, sistem keamanan lahan pertanian. Saat sensor menangkap suatu gerakan, maka sistem akan mengirim pemberitahuan berupa notifikasi serta gambar kepada aplikasi Telegram. Selanjutnya yaitu dalam bidang industri. Yang pertama adalah perawatan mesin, dilakukan untuk melakukan diagnosis awal sehingga dapat dilakukan penggantian suku cadang yang berdasarkan prediksi dan monitoring degradasi mesin sehingga dapat mengatasi breakdown mesin yang tidak terduga. Kedua, pemantauan proses produksi. Proses produksi dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara real-time. Yang ketiga, komunikasi mesin dan informasi. Dapat mengkoordinasi penjadwalan yang dinamis sehingga dapat meningkatkan efisiensi manufaktur serta mengurangi biaya produksi dan konsumsi sumber daya. Yang terakhir adalah dalam bidang kesehatan.
yaitu alat pengukur suhu tubuh. Dengan mengukur suhu tubuh, penyebab penyakit tertentu dapat ditemukan serta pengobatan akurat dapat diberikan pada pasien. Pemantauan aliran pernafasan. Sensor aliran udara dapat digunakan memantau laju aliran udara dalam pernafasan, terutama pasien yang bermasalah dengan pernafasan. Selanjutnya, alat ukur tekanan darah. Apabila tekanan darah meningkat tidak terdeteksi, maka terdapat risiko tinggi beberapa masalah medis, sehingga informasi tekanan darah setiap saat sangat kritis, terutama bagi pasien darah tinggi. Selanjutnya adalah alat ukur gula darah. Dokter atau para medis umumnya menyarankan pasien dengan diabetes mellitus untuk memantau glukosa darah dengan tepat untuk menjaga keadaan aktivitas pasien secara mendekati normal. Pemantauan aktivitas jantung. Elektrokardiogram adalah alat diagnostik yang secara rutin digunakan untuk menilai fungsi elektrik dan otot jantung. Pemantauan aktivitas otot. Teknik untuk merekam yang mengevaluasi aktivitas listrik yang dihasilkan otot adalah elektromiografi. Informasi aktivitas otot memberikan pengetahuan komprehensif mengenai kinerja manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.